Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Jam 8 pagi, tanggal 29 Januari 2025, Mas Tulus syuting video ini dengan kondisi tangan yang sedang dingin banget, sedikit gerah tetap. Aku nggak tahu kenapa ya. Emang kalau orang gendut gitu kali ya teman-teman. Tapi ini dingin sih. Pagi ini dingin banget. Karena ya hujannya dari kemarin nggak reda teman-teman. Insya Allah hujan keberkahan. Insya Allah hujan kemakmuran. Insya Allah ini merupakan hujan yang Allah jadikan rahmat bagi kita semua. Amin. Sebelumnya selamat tahun baru Cina. Gongsi-gongsi. Bener nggak? Tangannya di atas. Takutnya salah lagi aku. Aku suka salah nih. Ternyata tangan kanan dengan tangan kiri yang di sini itu salah. Selamat tahun baru Cina, saudaraku yang merayakan. Kemudian untuk teman-teman yang sekarang lagi liburan, selamat liburan. Yang kerja juga selamat kerja. Apapun aktivitas kita sekarang tetap semangat pastinya ya. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang sedang kurang baik keadaannya, baik sedang bermasalah soal rumah tangga, keuangan, pekerjaan, karir, dan selebihnya, atau apapun yang sedang kurang baik tadi, Mas Tulus doakan semoga segera Allah perbaiki menjadi baik sesuai dengan harapan kita. Amin. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, yang rezekinya lagi seret, semoga lancar lagi. Semoga Allah segera izinkan lunas hutangnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Terima kasih banyak untuk yang sudah nunggu dan juga suka nonton kontennya Mas Tulus. Semoga terhibur, semoga suka, semoga mendapatkan manfaat dari apa yang Mas Tulus tayangkan ya. Amin. Yang baru salam kenal, yang sudah sering bolak-balik selamat datang. Yang baru atau yang lama terima kasih banyak untuk subscribe-nya. Yang sudah subscribe matur nuwun. Yang belum ayo support pasti dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Kalian yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih banyak. Yang terdata nyawer Mas Tulus itu cuman Mbak Akslina Ros. Ya, dari dari awal tahun yang terdata paling banyak itu Mbak Alsina Ros. Ayo dong teman-teman sawer. Enggak ada paksaan ya. Yang mau berkenan saja ndak juga ndak apa-apa. Oh, angpau. Kalau mau ngasih Mas Tulus angpau, sawer aja ya. Koko cici. Terima kasih.
Bisa begitu ya teman-teman ya. Pokoknya terima kasih banyak untuk supportnya. Sudah tulis hadir, sudah nyawer. Yang berkenan suka di like ya ndak apa-apa. Ndak suka juga ndak apa-apa. Mau nyawer alhamdulillah. Ndak nyawer juga ndak apa-apa. Pokoknya matur nuwun. Ngapunten nggak bisa jawab satu-satu. Pokoknya untuk semuanya terima kasih banyak. Bertukar berkah dari Allah nggih. Amin. Terima kasih. Semangat untuk hari ini meskipun dingin-dingin empuk teman-teman. Wow. Dari kemarin itu hujannya ndak reda. Ndak ada matahari sama sekali. Ada cuma sebentar tapi bareng dengan gerimis. Nanti deres lagi dan begitu seterusnya. Dan hari ini nih jam 8 pagi, Masya Allah sudah turun hujan dari subuh atau bahkan mungkin semalam suntuk ya. Kayaknya semalam ini nggak reda hujannya. Karena aku setiap bangun kedengeran suara hujan. Setiap bangun kedengeran suara hujan. Sampai bangun setengah 5 tadi aku juga sama masih ngedenger suara hujan. Dan sampai hari ini masih gerimis-gerimis manja kalau kata anak sekarang. Wow. Semoga ini kalau bagi saudara kita yang Chinese kan sebuah perlambang bagus ya. Perlambang kemakmuran, perlambang kesuburan. Pokoknya perlambang yang baik, pertanda yang baik. Meskipun ya Imlek selalu ada di Januari dan Februari di mana bulan yang selalu identik dengan hujan karena posisinya sedang cuaca hujan atau musim hujan. Jadi bagi saudara kita pernah juga kok beberapa kali aku ngalamin kalau Imlek nggak hujan. Tapi untuk wilayah DKI Jakarta ini selama saya di Jakarta baru satu kali nemuin Imlek nggak hujan. Selebihnya dari 2010 saya di Jakarta selalu hujan setiap Imlek. Jadi ini sebuah pertanda baik. Meskipun aktivitas Jakarta sekarang sedang ada kelumpuhan karena beberapa titik di Jabodetabek ini dilanda banjir besar teman-teman sampai mobilitas masyarakat susah. Mas Tulus hari ini ada agenda ke Selipi sebetulnya ya. Ada sebuah pekerjaan yang harus diselesaikan di daerah Selipi Jaya Jakarta Barat, tapi aku lihat tadi di video-video streaming banyak yang macet, banyak yang nggak bisa dilalui karena banjir. Ya Allah, mudah-mudahan keberkahan Allah lewat hujan ini jangan sampai lama-lama, jangan sampai jadi musibah besar, nggih. Amin. Ya nggak apa-apa, saudara kita Chinese mengilhami ini sebagai pertanda baik, tetapi kita juga harus sama, nggak apa-apa, karena ini kan juga pertanda yang bagus. Kita berpikirnya yang baik-baik aja, beranggapan bahwa hujan ini memang Allah jadikan rahmat buat kita, jadikan simbol kesuburan, kemakmuran. Jadi kedepannya semoga semuanya kan baik-baik saja. Amin ya Allah. Semangat ya. Ini waktu yang tepat buat kalian. Contohnya saya yang emang lagi ngimpi banget, lagi berangan-angan banget pengen punya rumah. Ini waktu saya untuk nyari celah-celah di mana perumahan-perumahan yang sekarang ternyata banjir semua teman-teman. Ada beberapa klaster yang teman-temanku kemarin share ke aku, tiba-tiba mereka share lagi, ternyata banjir Tulus, ternyata banjir. Jadi Mas Tulus tuh dari awal tahun tuh beberapa kali sudah survei beberapa perumahan klaster yang memang bisa dikredit, take over, sampai yang dijual cash segala macam. Mas Tulus sempat kunjungi dengan teman-teman yang memang punya mimpi yang sama. Tetapi ternyata 90% klaster yang kemarin kita datengin semuanya banjir. Nah ini sebetulnya ada hikmahnya ya. Jadi kita paham bahwa, oh properti yang itu ternyata banjir, jadi kita bisa ngerem lagi. Ya ini hikmahnya, jadi nggak selalu keburukan kok lewat musibah-musibah yang Allah kasih ya. Oke, yuk semangat keberkahan bersama kita semua. Amin. Di video ini saya sesuai dengan request teman-teman, saya akan coba untuk membaca intuisi di balik Imlek tahun ini, tetapi lewat tanggal 29 Januari 2025 ya. Anggap ini konten seru-seruan, nggak perlu dipercaya, tapi kita sama-sama hitung. Siapa tahu ada hal menarik yang bisa kita bahas nanti ya. Oke, setuju? Alhamdulillahirrabbilalamin. Per hari ini, tanggal 29 Januari jam 8 lewat 15 tuh sekarang. Kok 15 rek? Oh, jamnya error iki, kebut banget. Di sini kita baru 7 menit, kok di situ udah 15 menit ya. Pokoknya jam 8 29 Januari 2025 rekening donasi kita itu tinggal 100.000 lagi kurangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Mudah-mudahan cici-cici koko-koko yang nonton video ini nanti ada yang suka, terus ditambahin 100.000-nya biar genep loh. Angpaunya nggak usah dikasih ke Mas Tulus kalau mau ngasih. Ngasihnya ke Nasibok aja karena minus 100.000 lagi. Ayo bisa yuk.
Semoga Allah cukupkan ya, insya Allah. Kalau 100.000 mah insya Allah orang-orang baik yang nonton video ini pasti berkenan membantu. Terima kasih banyak orang baik tanpa terkecuali. Doakan semoga syukur-syukur nanti semoga nambah sedekah nasi box kita di bulan ini nggih. Amin. Semoga Allah cukupkan, semoga Allah tambahkan, Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin amin ya robbal alamin. Matur nuwun. Terima kasih banyak yang sudah bantu sedekah. Gusti Allah memberkahi jenengan. Berkah usahanya, berkah umurnya, berkah keluarganya, berkah segala sesuatunya. Amin ya Allah. Semoga sedekahnya jenengan niatnya apa, tujuannya apa, mau untuk wujud syukur umur, mau wujud syukur anak atau saudara, keluarganya, semoga Allah terima. Yang diniatkan untuk almarhum yang sudah meninggal juga, semoga Allah terima, Allah sampaikan kepada yang dituju. Amin. Sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin ya Allah. Semoga bertukar juga dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Hajat baik yang sedekah semoga Allah segera kabul. Amin. Dan yang sedekah semoga Allah jadikan tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Tangan Allah luar biasa ya. Terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi ini karena libur, untuk pengiriman minyak bidara hari ini nggak ada. Dan kebetulan memang belum ada yang pesan. Kalian yang mau pesan silakan WhatsApp ke 0857, sebutkan nama, alamat lengkap, kemudian nomor HP yang bisa dihubungi. Oke, pesannya berapa? Silahkan dijelaskan di WhatsApp yang di 0857. Matur nuwun. Semoga yang sudah pesan segera sampai dan juga manfaat jadi obat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Ini sebetulnya kayak kemarin ya, aku bahas yang mimpiku kemarin tuh banyak banget yang respon ke aku. Mas Tulus kayaknya takut banget deh mas, kami nggak kayak gitu kok. Katanya. Ada yang sampai DM aku, kami umat Buddhis mas, kami nggak kayak gitu, tenang aja, kami terima bahasanya Mas Tulus enak. Sampai ada yang komen tadi pagi, Mas Tulus kayaknya deg-degan, sangat-sangat deg-degan. Aku tuh takut banget kalau sampai nyinggung, jujur. Karena kan mimpiku itu mengarah ke salah satu jenis agama kan yang diyakini juga yang diizinkan sama negara. Jadi kayak takut gitu sampai banyak yang DM, nggak apa-apa Mas Tulus, kami Buddhis tapi kami nggak kayak gitu kok, kami nggak fanatik, kami juga sangat suka dengan pembahasan. Jadi aku tuh ngerasa lega walaupun sebenarnya deg-degan. Nah, hari ini banyak teman-teman yang minta untuk membaca intuisi tapi versinya Mas Tulus, lewat kemampuan Mas Tulus. Kalau Mas Tulus menghitung sio, melihat dari angka apa maksudnya tanggal-tanggal Cina atau apa, aku nggak tahu. Tapi ya di sini seru-seruan aja. Kita jadiin konten untuk membuat atau membaca intuisi di tahun baru Cina ini tapi lewat tanggal apa 29 Januari 2025. Kira-kira dari sisi pandangan Mas Tulus ada sesuatu yang aneh kah atau ada sesuatu yang nyeleneh kah? Nanti kita akan bahas ya. Kebetulan di tahun 2025 ini kita jatuh pada tahun ular kayu teman-teman ya, yang merupakan tahun baru Imlek 2576 Kongzili. Kalau saya salah baca mohon dikoreksi karena Mas Tulus mboten ngerti ya. Dalam astrologi Tiongkok, tahun ular kayu 2025 diprediksi membawa peluang untuk perubahan positif dalam hidup, dan tahun ini juga diprediksi membawa kebertumbuhan dan juga pembaruan. Amin ya Allah. Berikut adalah beberapa makna yang dilambangkan oleh tahun ular kayu: kebijaksanaan, transformasi, ketahanan, misterius, dan juga introspeksi. Dari bahasa kebijaksanaan, transportasi, ketahanan, misterius, dan juga introspektif. Ini beberapa bahasa yang aku coba untuk cerna, dan beberapa bahasa yang di sini terlihat dari beberapa pesan yang kemarin aku terima sebelumnya. Dan ya, kebetulan Mas Tulus sionya ular, katanya ular di tahun ini akan beruntung, amin. Katanya sio ular hari ini di tahun ini akan lebih baik daripada sebelumnya meskipun ujiannya nggak gampang. Saya akui mau benar mau tidak 2025 ini memang saya sedang kurang baik-baik saja. Jadi keadaannya sedang kurang baik. Tapi saya yakini insya Allah Allah akan angkat, Allah akan rubah menjadi lebih baik lagi. Seperti itu teman-teman ya. Sekali lagi untuk tahun ini ada tahun ular kayu teman-teman. Jadi akan banyak membawa perubahan positif. Jadi memperbaiki diri itu sangat bagus sekali. Nanti kita coba hitung lewat intuisinya Mas Tulus ya. Lewat tanggal 29 Januari 2024. Mas Tulus itu 1989. Jadi
masuknya di sio ular. Nah, ini tahun ular kayu. Amin. Semoga keberuntungan bersama Mas Tulus tahun ini ya. Kita prasangkanya yang baik-baik aja teman-teman, gak usah yang buruk-buruk. Baik, kita mau hitung dari segi apa Mas Tulus? Dari segi kerezekian dulu ya. Tapi versinya Mas Tulus beda dengan aku nggak ngerti kalau mau sio ular, sio apa kayak liane aku nggak ngerti. Pokoknya Mas Tulus tadi juga cari tahu 1989 ternyata sionya ular dan Mas Tulus tuh ular kayu. Ya, harapannya yang baik-baik tadi tak aminkan. Meskipun tadi juga aku lihat memang ujiannya sedang kurang bagus, tapi pada saatnya nanti akan mendapatkan sesuatu yang baik. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Memang nggak enak rasanya, tapi nggak ada salahnya kita prasangka baik ya. Secara kerezekian dulu 29 Januari 2025. Betul, simbol yang saya baca melalui angka 29 Januari 2025 secara kerezekian memang lebih powerful tetapi nanti di akhir. Awalnya akan ada sebuah kesulitan, akan ada ada sesuatu yang sedang kurang baik tetapi nanti akan berujung kebaikan. Jadi seperti hitungan saya seperti ada sesuatu yang nanjak ke atas tetapi lama-lama akan stay di atas dan di atas akan semakin besar, akan semakin bagus, akan semakin kokoh. Itu simbolnya. Secara kerezekian ini bagus juga sebetulnya untuk beberapa sisi tetapi akan lebih cenderung hoki bagi teman-teman yang punya tanggal 29 tanggal ganjil. Tanggal ganjil sepertinya akan sedikit lebih hoki di awal, tetapi nanti akan stay di bagian belakang. Sedangkan yang punya tanggal lahir genap, sepertinya akan terlihat sulit terlebih dahulu, meskipun nanti ujung-ujungnya tetap enak. Jadi, kalau genap mungkin akan rasanya lebih mudah, kalau ganjil sepertinya akan susah. Kalau ganjil itu sepertinya akan mudah di awal, ya. Kemudian pertukarannya akan sedikit lebih tidak rugi, tapi stay saja. Tetapi kalau genap, ini sulit di bagian awal, kemudian nanti di ujung akan mendapatkan sebuah hasil yang maksimal. Amin. Kebetulan saya 6 Desember, teman-teman. Jadi ya prasangkanya yang baik aja. Jadi kalau secara kerezekian, 2 itu simbolnya basah. 2 itu perlambang awal dari semuanya. Setelah tanah kan ada 2. Setelah 1 ada 2, ada setelah tanah ada air. Jadi itu satu simbol kehidupan yang bagus. Ada pertumbuhan di sini. Kalau tadi digambarkan sebagai apa? Kemakmuran, kemudian perbaikan. Betul di 29 ini Mas Tulus melihat ada simbol air yang lumayan bagus sebagai sumber kehidupan dan powernya akan di bagian belakang lumayan kuat sehingga teman-teman jangan kaget. Aku sarankan juga kalau teman-teman memang mendapatkan rezeki yang tiba-tiba berlebih harus bisa segera ditahan, harus bisa segera dibekukan, harus bisa segera disimpan atau diikat atau dimasukkan dompet. Simbol itu seperti itu karena rezekinya akan mengalir dari awal itu sudah jor-joran. Perlambangnya sih seperti itu. Untuk yang punya tanggal lahir ganjil atau genap mungkin akan sedikit saja perubahannya, tetapi artinya ada yang tiba-tiba jor langsung dapat duit banyak. Ini siap-siap untuk menjaga, siap-siap untuk mengamankan asetnya kalau kalian merasa rezekinya sedang digampangkan sama Tuhan. Rezekinya sedang mudah karena simbol 29 ini angka di mana rezeki itu tidak terduga gitu loh teman-teman, tiba-tiba gede, tiba-tiba banyak ya. Harus diwaspadai juga ada resiko yang cukup besar di angka 2025 di bagian belakang sama angka 1 ganjil di bagian tengah. Ada simbol kerugian yang meskipun dalam kadar yang kecil, tetapi ini akan membuat kita menjadi trauma. Kenapa? Karena kerugian yang bisa ditimbulkan lewat rezeki kita itu karena faktor kepercayaan. Berarti kalau kita mau ketipu, kalau kita mau dibohongi, kalau kita mau rugi, itu disebabkan karena orang terdekat. Bisa orang yang paling dipercaya, bisa keluarga, bahkan bisa orang yang sangat dekat dengan kita. Jadi hati-hati terkait dengan itu. Jadi kerugian akan ada kemungkinannya lumayan meskipun nggak besar, tetapi akan menjadi traumatik sendiri karena yang melakukan tindakan tadi justru adalah orang terdekat. Jadi bukan soal uangnya atau jumlahnya, tetapi rasa sakit hatinya yang berlebihan tadi akan muncul karena yang melakukan adalah justru orang terdekat. Ini salah satu simbolnya ya. Kemudian secara kerezekian mau usaha apa yang cocok Mas Tulus? Ini apa aja bagus teman-teman. 29 ini kan lambangnya air netral ya. Jadi bagus sekali ada angka 1 di bagian tengah. Ini juga untuk usaha apapun sepertinya bagus.
secara hitungannya. Meskipun tadi seperti yang saya ingatkan di awal, resiko cukup besar. Jadi kalau misalnya kalian mau buka usaha, mau kerjasama, mau tanam saham dan seterusnya, harus ada MOU yang jelas, harus ada perjanjian jelas. Bila perlu ada notaris, ada bukti, kemudian ada apa kalau bahasa kita di hotel itu ada semacam deposit yang kita simpan atau ada yang kita pegang atau yang untuk jaminan misalnya. Jadi resikonya ada sekali meskipun semuanya boleh-boleh saja. Apapun jenis usahanya bagus, tapi lebih hoki kalau ini makanan atau minuman atau sesuatu yang bisa dimakan atau sesuatu yang bisa maaf istilahnya ada yang diserap oleh tubuh kita. Jadi kayak ya apapun, tapi lebih hoki makanan sih menurut aku. Tapi yang lain hoki-hoki aja. Jadi teman-teman yang mau apa membuka usaha, yuk mulai dari sekarang ambil tuh sih tanggal 31 sama 1 boleh ya. Silahkan digeser-geser saja dicari yang baiknya yang mana ya. Kemudian untuk dari segi keuangan, Mas Tulus juga kasih peringatan buat kalian tadi di awal ada kemungkinan juga pengeluaran karena faktor orang terdekat dan satu lagi karena faktor sakit. Pengeluaran karena faktor sakit atau kalian yang sedang khususnya ular kayu ya. Untuk yang punya siu ular tadi aku baca juga sepertinya harus menjaga kesehatan karena dampaknya akan lebih mudah sakit, akan lebih mudah capek. Jadi ya harus jaga kesehatan juga, kontrol pekerjaannya, kemudian juga jangan lupa sisihkan uang untuk dana tidak terduga karena kemungkinan ada pengeluaran disebabkan karena kita sedang sakit atau pemeliharaan kesehatan kita. Itu secara kerezekian teman-teman. Mau investasi boleh Mas Tulus, bagus. Makanya tadi di awal saya sampaikan, kalau ada rezeki lebih sesegera mungkin untuk diikat. Sesegera mungkin itu dibekukan, sesegera mungkin disimpan atau dilarikan ke sesuatu yang bisa bertahan dengan lama. Contohnya mau beli logam mulia, mau investasi properti. Agak kurang kalau investasi properti, belum bagus banget. Nggak jelek tapi kurang bagus. Kemudian mau ke deposito misalnya, terus mau ditabung atau konvensional kayak dimasukin celengan segala macam, itu simbolnya bagus. Sama 2912025 feedbacknya ini masih ada feedback lagi ya teman-teman. Jadi ini hari yang betul kalau bagi saudara-saudara kita yang Chinese mungkin ini waktu yang pas buat berbagi ya. Ngasih makanan ke keluarga, ke saudara, ada sembahyang dan seterusnya. Kemudian bagi-bagi angpau memang betul 2912025 ada sebuah feedback yang besar sekali. Makanya tadi di awal saya bilang ada pemberian hal kecil di awal kemudian besar. Jadi ibarat kata kalau kalian mau sedekah hari ini berbagi angpau kepada orang-orang di sekitar kalian, atau ya aku nggak tahu susunannya dari yang tua, yang muda atau seperti apa, yang mampu, yang tidak mampu atau seperti apa. Tapi kalau kalian memberikan sesuatu, perlambangnya adalah ada kembali yang lebih besar, ada kembalian yang lebih besar lagi, ada sesuatu yang lebih besar. Jadi ini wujud dari feedback dari apa yang kita lakukan. Jadi ini waktu yang tepat buat kalian yang sedekah. Siapa tahu ada yang mau ngelengkapin 100.000 lagi lo Cici, Koko cantik, Cici cantik, Koko ganteng. Ya, dibantu kasih angpau buat nasi bok aja ya, biar ada keberkahan nanti. Bisa banget deh ya. Lagi baca arahnya ke situ dimanfaatin banget buat nyari duit. Enggak, tapi kebetulan aja. Tapi intuisi memang seperti itu. Ya hanya bercanda. Kalian mau berbagi kepada orang-orang terkasih, keluarga, anak, siapapun itu bagus banget. Jadi bukan cuma yang mau bagi angpau saja, mau yang muslim yang apa silahkan ya. Bisa lari ke pembagian rezeki atau berbagi kepada saudara kita. Mau makanan, mau uang, mau apapun itu boleh. Feedbacknya akan panjang. Feedbacknya akan kembali ke kita dengan apa perlambangnya tadi berkali-kali lipat ya. Simbolnya di situ. Jadi betul kalau hari ini ada bagi-bagi angpau akan berlipat ganda kembaliannya. Sehingga waktu yang tepat juga bagi kita untuk bersedekah ya. Seperti itu secara kerezekian ya. Kemudian secara percintaan ini 29 juga bagus, buat yang mau menikah bagus, buat yang mau menjajaki dunia baru bagus, meskipun kalau aku bilang bagus nggak bagus banget sih, enggak, cuman aman lah. Jadi bagus tapi aman, bagus banget enggak. Jadi kalau buat yang mau menikah, mau menjajaki dunia baru, mau nembak pacarnya ya, ini waktu yang pas bagi yang mau menjajaki dunia baru, waktu yang bagus meskipun nggak bagus banget. Sio ular juga diprediksikan akan mendapatkan pernyataan cinta dari orang yang tidak disangka-sangka ya, entah itu mantan, entah itu siapa. Aduh aku nggak mau deh pokoknya. Aku maunya cuman kamu aja di hati aku, nggak mau dari mantan-mantan aku, asik.
Dari segi percintaan bagus. Segi percintaannya hoki, meskipun nggak hoki banget, tapi masih bagus-bagus juga buat kalian yang mau nikah. Apalagi yang sudah mau menikah, tapi sudah modalnya sudah pas. Misalnya sudah ada kendaraan, pekerjaan, sudah beli rumah. Ada loh teman-teman kita generasi Z sekarang yang saya akui pemikirannya bagus. Jadi mereka selama pacaran ngumpulin duit, terus beli rumah, beli ini, beli itu. Setelah sudah siap semuanya, termasuk modal nikah, mereka langsung nikah. Dan setelah nikah, mereka sudah pindah dengan kondisi rumah yang sudah rapi, sudah punya usaha. Itu bagus banget ya. Hal-hal seperti ini bagus banget. Ayo, buat yang sudah siap-siap, sudah mulai mau ngobrolin, mau ngelamar pacarnya dulu, mau nembak kekasihnya, ini bagus. Silahkan kalian manfaatkan momen ini untuk menyatakan isi hati atau mengikat belahan hati kalian ya. Ini waktu yang tepat, waktu yang bagus sekali buat kalian yang mau menyatakan cinta. Kemudian bagi yang sudah berumah tangga, sepertinya akan sedikit ada konflik sedikit saja, tetapi tidak terlalu. Romantisme ada, tetapi konflik juga ada. Jadi dua hal yang saling berdampingan. Yang lagi di rumah kayaknya lagi manja-manja, suami atau istrinya mungkin lagi pengen manja, lagi pengen lebih dekat daripada sebelumnya, tetapi artinya kalau tidak pandai mengatur ini akan jadi konflik. Karena ada beberapa titik konflik di sini, salah satunya karena orang ketiga, kemudian dengan keuangan. Jadi teman-teman tadi kebanyakan uang, kemudian bertingkah. Loh, godanya laki-laki itu katanya kalau kita yang pernah saya dengar harta tahta wanita. Tidak dari segi agama ya, tapi ini pandangan setiap orang. Kalau sudah banyak uang kadang-kadang bertingkah sih. Ya, kadang-kadang suka nggak tahu diri, yaitu sifat manusia. Makanya kalau sudah banyak uang takutnya istrinya malah maaf lari ke laki-laki lain. Suaminya punya uang dikit malah main ke room-room yang ada LC-LC itu katanya ya. Jadi kalau bisa hal-hal seperti itu dihindari. Mending fokus sama keluarga, kerezekian kan lagi bagus. Ayo fokus sedekah, fokus nabung, fokus nanam untuk sesuatu yang lebih baik lagi, mengejar target kita. Kemarin pengen beli apa? Reward buat diri sendiri harus aku kejarnya. Aku pengen beli mobil yang ganti yang ini. Ayo kejar aja terus daripada kamu ngejar sesuatu yang akan buat rumah tanggamu hancur nantinya ya. Konflik soal roh orang ketiga atau soal percintaan yang berpaling, kemudian soal uang ini juga salah satu poin. Jadi bukan cuma nggak ada uang tok yang bikin konflik. Uang banyak pun bisa dibikin konflik. Karena sifat manusia ini terkadang dua sithik langsung seakan-akan bukan lagi hamba, tapi seakan-akan seorang yang paling mahal. Wah, seakan-akan semuanya bisa dibeli, seakan-akan semuanya bisa diatur dengan uang yang mereka punya. Itu salah satu hal yang harus diperbaiki ya, mindsetnya harus dirubah. Seperti itu rumah tangganya sih adem, romantis, tapi konfliknya ada meskipun nggak besar. Tapi kalau yang besar, ini hati-hati juga. Karena tadi muncul karena faktor dua ya, keuangan dan juga percintaannya terhadap orang lain. Atau jenuh dengan pasangan, atau mulai bosen, atau rasanya kayak pengen ini karena uangnya lagi ada tadi. Jadi akan berpaling ke situ ya. Jadi suami atau istri yang merasa atau istrinya bisa nyari duit sendiri atau suaminya uangnya lagi banyak, harus pinter-pinter mengontrol pasangannya. Harus diawasi juga dengan bahasa yang lebih enak seperti itu. Kemudian segi berikutnya adalah dari segi penyakit ya. Dari segi kesehatan, betul tahun ular kayu ini kalau kita baca melalui angka 29 Januari 25 akan banyak sekali simbol-simbol orang sakit. Mau tanggal genap, mau tanggal ganjil akan lebih mudah sakit. Betul. Berarti bukan cuma sio ular saja. Kalau dibaca melalui angka ini universal ya. Akan banyak orang sakit. Sakitnya bukan sakit yang parah, bukan sakit yang sampai meninggal. Tetapi artinya ini akan banyak orang yang terkendala kerjaannya, kegiatannya karena sakit. Badan kita akan lebih mudah sakit ya. Apalagi sudah musim begini, pasti flu, basah. Nah, sama dengan angkanya saya melihat penyakit-penyakit yang dari bahasa DBD, muntaber, tipes, kemudian batuk, flu dan segala macamnya. Ini simbolnya muncul ya lewat angka-angka yang seperti itu. Jadi jaga kesehatan, kemudian perbanyak minum air putih, makannya jangan yang berlebihan, terlalu asin, asam dan juga pedas. Kemudian juga jangan berlebihan juga makannya ya. Berhentilah sebelum kenyang, makanlah sebelum
lapar. Kadarnya harus sesuai sak madyo. Jangan berlebihan karena akan berdampak ke kalian. Apalagi ini simbolnya kan 2912025. Simbolnya adalah penyakit dalam. Kalian yang sudah punya penyakit dalam ini juga betul-betul harus hati-hati. Kalau bahasa Koreanya nanti salah makan, salah kerja, salah melakukan aktivitas. Kalau bahasa Koreanya kecentok ya. Akhirnya nanti teman-teman bisa mudah sakit, didorong dengan sakit yang biasa, di dalam sudah ada maaf, nauzubillah min dzalik, ada penyakit bawaan yang justru akan semakin parah dampaknya dari sakit kita yang ringan didorong menjadi penyakit yang besar ya. Rasa ngilu di bagian persendian, kemudian bagian kepala. 9 tuh artinya atas, 9 tuh artinya keras, 9 itu kalau dalam organ tubuh disimbolkan sebagai kepala. Akan banyak orang yang nyeri di bagian kepala, entah telinganya sakit, entah matanya sakit, entah kepalanya yang nyeri atau ngilu. Ini juga muncul di balik simbol itu. Jaga kesehatan, berarti bisa lari ke kolesterol, migrain ya, dan juga beberapa poin lain yang ada di bagian kepala. Oke, tidurnya juga harus cukup. Kalau di bagian kepala berarti kita perlu vitamin C, perlu vitamin A juga untuk menjaga mata, kemudian vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh juga untuk bibir kita biar nggak sariwawan ya, seperti itu. Bila perlu minum vitamin. Kalau biasanya enggak Mas Tulus saya minumnya yang herbal-herbal, yo boleh nggak apa-apa. Mas Tulus kan hanya bilang bila perlu minum vitamin ya. Kadang-kadang nih teman-teman yang nggak suka sama Mas Tulus, bahasaku nyeleneh sithik dipakai buat nyerang Mas Tulus. Lo jenenge wong ora seneng. Masio Mas Tulus ki ketoke ganteng. Masio Mas Tulus ki wong sugih misale, amin ya Allah. Misale seperti itu, di mata dia tetap wong melarat, di mata dia tetap jelek karena dia ndak suka. Apapun caranya juga akan dicari celah untuk mengomentari, mengarahkan statementnya Mas T gitu ya. Jadi Mas T hanya menyarankan ya jaga kesehatan, minum air putih, kemudian juga vitamin C bila perlu. Kalau nggak minum vitamin C, misalnya ngambil vitamin C alami dari lemon, kemudian dari strawberry ya, dari tanaman-tanaman herbal, dari jamu-jamuan, yo sangat-sangat diperbolehkan, yang non resiko malahan ya, aman buat ginjal. Itu paling simpel ya, jaga kesehatan ya orang baik. Kemudian gangguan tidur ini akan lebih cenderung terjadi buat teman-teman yang suka tidur siang. Ada nggak nih yang hobi tidur siang tapi susah tidur siangnya? Yuk tulis di kolom komentar. Tidur siangnya akan terganggu ya teman-teman. Jadi tetap malamnya jangan sering-sering begadang, dikurangi deh kayaknya. Tapi kalau begadangnya untuk sesuatu yang manfaat, terus kemudian seimbang dengan tidurnya, nggak apa-apa ya. Kalau kayak Mas Tulus kan kadang-kadang nggak seimbang. Aku kira wis dicurhati wong ini terus nganu rek. Doakan saya Mas Tulus, saya sedang ini, saya sedang itu gitu. Rasanya kalau nganu. Ya Allah, aku mau bantu duit, aku ndak bisa. Aku mau datang ke rumahnya, aku ndak bisa. Apa yang bisa aku lakukan selain doa, selain mengcovery beliau dengan usahaku? Yo wes, cuman itu yang bisa tak lakukan, ya tak lakukan. Cuma kadang-kadang aku berlebihan, nggak bisa ngontrol diri. Nah itu jangan dicontoh ya. Oke, jaga kesehatan ya orang baik ya, minum vitamin C bila perlu. Tolong digaris bawahi, ojo ndombleh lambene. Segi yang terakhir dari segi musibah teman-teman. Beberapa kali Crondol sudah menyampaikan ya, sekarang ini yang lagi viral Jabodetabek ini sedang dilanda banjir dimanapun Jabodetabek, kemudian di beberapa sisi tertentu ya, sampai jalanannya atau transportasinya terputus atau terkendala. Ini di Jabodetabek sedang terjadi sekarang. Kemudian banjir di beberapa wilayah juga dibantu didorong lagi dengan gelombang tinggi. Jadi teman-teman, ini laut juga lagi ngeluap ditambah hujan yang sedang tinggi. Jadi ya sedang kurang baik-baik saja. Yang disampaikan Crondol kemarin baru terbukti sekarang. Air cukup melimpah. Ingat nggak kemarin Mas Tulus bilang 29 hati-hati ya. 2 itu air, 9 itu keras. Jadi air yang ngamuk, air yang keras, air yang melimpah, atau air yang banyak. Masih ingat Mas Tulus ngomong itu, dan ternyata terbukti di hari ini terkendala semua loh, beberapa kegiatan orang, mobilitas orang yang mau liburan aja terkendala, bahkan
ada beberapa perumahan-perumahan yang tidak pernah banjir sebelumnya, ini banjir meskipun tidak tinggi. Tapi ini rata ya. Jabodetabek bahkan di beberapa wilayah termasuk di Rawajitu di tempat tinggalnya Mas Tulus, itu sekarang juga sedang banjir teman-teman. Tapi alhamdulillah rumahnya Mas Tulus enggak, tapi cuma di jalanan-jalanan tok. Sama daerah-daerah pesisir yang dekat dengan kali atau dekat dengan sungai. Karena Mas Tulus kan ada koneksi langsung dengan laut ya, ada kanal yang masih digunakan sebagai alat transportasi seperti itu. Ada yang hidupin ini kayaknya motor. Jadi sorry teman-teman ya. Mudah-mudahan nggak masuk suaranya di sini. Kemudian 29 kalau kita baca yes betul masih ada air yang melimpah cukup banyak teman-teman, jadi harus diwaspadai itu sesuai dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang tak sampaikan tadi berdasarkan info yang saya baca dari BMKG ya. Sekarang kita baca melalui angkanya. 2 itu air, 9 itu banyak, air yang melimpah cukup banyak, jadi hati-hati. Meskipun simbolnya ini agak sedikit ada gelombangnya, ada kekuatannya, ada ritmenya, ada pergerakannya. Jadi pergerakannya kalau yang saya baca tidak akan terlalu berbahaya, karena kalau dibaca full power tidak terlalu full power. Jadi airnya lebih air yang menenangkan, airnya yang tenang, airnya yang tidak banyak pergerakan. Jadi sepertinya insya Allah amin ini aman-aman saja. Jadi benar kata saudara-saudaraku yang Chinese, mungkin ini sebuah simbol keberuntungan, simbol pertumbuhan ya, simbol kemakmuran dan seterusnya. Jadi airnya lebih air yang tenang meskipun jumlahnya banyak. Jadi gelombang tingginya mungkin akan menjadi gangguan, akan menjadi kendala, tapi artinya juga tidak akan terlalu signifikan sekali mengganggu atau menjadi sebuah kegiatan besar yang merusak. Artinya akan menjadi sesuatu yang besar sekali kemudian merusak dan seterusnya, sepertinya tidak. Insya Allah amin. Jadi harapan Mas Tulus mudah-mudahan ya ini hanya bagian kecil dari yang Allah berikan ke kita. Aku harap ya memang satu, air yang ada hari ini, musibah air yang datang hari ini merupakan simbol pembersih yang pertama. Kemudian simbol kemakmuran, kemudian simbol pertumbuhan yang bagus, kemudian adalah simbol-simbol yang sedang Allah berikan seperti halnya sesuatu yang sedang dimandikan kemudian segera surut, kemudian menjadi sesuatu yang baik. Nah, yang harus diwaspadai justru kalau digambarkan dari angka 29122025, ini ada sebuah pergantian yang sama seperti yang disampaikan Eyang kemarin, bahwa Cerondol sama Eyang, bahwa setelah air, kayak di kemarin kalau ingat videonya Mas Tulus, Bandung setelah air akan ada lindu atau akan ada gempa. Itu sesuatu yang muncul lumayan kuat. Jadi sama dengan yang disampaikan Cerondol, secara hitungan ini apa hal ke depan yang harus kita waspadai selain air atau bahkan setelah air ini selesai adalah gempa. Ini yang paling dominan kuat, ini yang paling dominan hebat. Dan gunung yang erupsi dengan skala yang cukup besar itu juga ada kemungkinan dalam waktu dekat atau bahkan hari ini 29122025 ada kemungkinan itu. Kemudian angin kencang, teman-teman hati-hati juga ya dengan angin kencang, karena saya melihat ada potensi itu di balik angka yang saya baca. Mungkin juga bisa jadi perusak, mungkin akan bareng dengan hujan, atau mungkin terjadi di laut, sehingga ini perlu diwaspadai juga. Kalau misalnya ini terjadi bareng sama hujan, mungkin juga akan jadi badai kecil. Kalau terjadi di laut, mungkin akan jadi kendala untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang memang mobilitasnya di laut atau mengais rezeki di laut. Harapannya Mas Tulus pokoknya yo make sing api-api wae. Meskipun kita baca dari segi musibahnya kurang baik, meskipun ada simbol yang kurang baik secara kemusibahnya, karena simbol airnya cukup banyak, perlu diwaspadai juga teman-teman yang sudah biasa dengan langganan banjir, kemudian banjirop, apalagi banjirop ya, karena kan hujannya lagi kenceng, kemudian gelombangnya sedang kurang bagus, air laut juga sedang meluap, sehingga mungkin akan lebih besar daripada sebelumnya didorong sama air hujan, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada simbol kecelakaan yang artinya terjadi ketika di malam hari atau terjadi ketika di hujan atau ketika sedang ada turun hujan, entah ketika gerimis, entah ketika hujan deras, entah ketika sedang embun. Ini yang Mas Tulus lihat ya dari beberapa intuisi angkanya, simbol kematiannya ada tapi tidak besar, sehingga menurut Mas Tulus ya tetap aman-aman aja insya Allah amin. Hari ini merupakan hari pertama di tahun baru Imlek, tahun baru Cina, sehingga
harapan kita ini bukan pertanda adanya sesuatu, pokoknya yus kayak mau pikirannya kita dipositifkan, pikiran kita dibaikkan sehingga semuanya juga akan jadi baik dan terjadi di hidup kita ke depannya atas izin Allah. Amin 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 ya robbal alamin. Seperti itu yang bisa Mas Tulus baca teman-teman. Semoga manfaat ulasan hari ini. Seru-seruan aja, nggak perlu dipercaya. Silakan kita hitung sama-sama ya. Sekali lagi doa kita, mau tahun baru Imlek, mau tahun baru Hijriyah, mau tahun baru Masehi, doa kita, harapan kita semoga Allah jadikan yang kurang baik menjadi lebih baik, yang sudah baik Allah tetapkan menjadi lebih baik lagi. Intinya kita berdoanya minta yang buruk dibuang, diganti yang bagus. Allah dekatkan kita dengan rezeki, kebaikan, kemakmuran, kelancaran segala urusan kita, dan Allah jauhkan kita dari bala, musibah, atau apapun yang kurang baik untuk kita, termasuk soal kesehatan, soal penyakit. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Seperti itu teman-teman, terima kasih sekali lagi untuk sudah nonton video ini, semoga manfaat ya. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita, jangan lupa terus jadi berkat antar sesama, jangan lupa juga terus berdoa, semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, kerjaannya awet, amin. Cepat naik jabatan, amin. Allah lancarkan usaha pekerjaannya, amin. Yang sedang punya hajat sekarang pengen punya jodoh, pengen punya momongan, pengen duwe rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan, amin ya Allah. Semoga hajat kita segera Allah kabul, amin. Yang sedang jual aset semoga segera terjual. Teman-teman yang sekarang sedang merintis usaha, dagang atau apapun itu, semoga Allah berikan kelarisan, semoga Allah berikan kelancaran untuk usahanya, amin ya Allah. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Qabul hajate, qabul hajate, qabul hajate. Atur sembah nuwun teman-teman ya, insya Allah kita ketemu di next video lagi. Mau apa yang dibahas lagi, Mas Tulus sudah posting di YouTube, silahkan komentar di situ kalau ada linknya juga, atau bisa follow Instagramnya Mas Tulus di @bigtulus_official. By the way, Mas Tulus sekarang punya Facebook yang sudah Mas Tulus open, tapi bukan untuk teman-teman yang mau terkoneksi dengan Mas Tulus. Tapi kalau kalian mau berteman, silahkan di follow ya. Ingat, kalau mau saran untuk berita atau apapun, bisa Instagram sama postingan YouTube, atau kalian bisa DM lewat WhatsApp. Tetapi kalau untuk Facebook, Mas Tulus tidak membuka untuk layanan konsultasi apapun. Tapi kalau kalian mau berteman, silahkan di follow Bigtulus spasi official tapi L-nya 2 ya. Oke. Terima kasih banyak orang baik. Mas Tulus pamit mundur dulu. Sekali lagi selamat merayakan tahun baru, selamat Imlek, selamat liburan juga. Semoga keberuntungan bersama kita semua ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih, saya pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Laper guys. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.